سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat pejuang istiqomah, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya. Selamat menyaksikan. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القلوب ويبرأ جروح ينهون عنه وينأون عنه صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pengajian ikra'nya. Baiklah, selesai biasa setelah pengajian kita buka dengan sesi tanya jawab. Apakah teman-teman di sini ada yang pengen bertanya? Saya. Ya. Oh, banyaknya. Sekarang ini ya sudah, Bro Yuda dulu, silakan dulu. Ya, terima kasih Kak Misbah. Kemarin sudah bertanya juga tentang kesabaran dan saya cukup memuaskan dan saya berpikir ke depannya. Tapi yang saya tanyakan lagi di sini tentang masalah cocok tanam kemarin, masalah ubi kemarin. Apakah bisa ubi yang saya tanam itu bisa panen lebih cepat dari yang sudah ditentukan, misalnya 3 hari atau 2 hari atau 5 hari seperti itu? Gimana pandangannya menurut Islam? Gitu kan Islam. Terima kasih atas pertanyaan dari Bro Yuda yang sangat menarik. Yang isi pertanyaannya, apakah mungkin dalam jangka 3 hari bisa panen ubi racun? Sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya minta maaf kepada Bro Yuda bahwasanya pertanyaan ini sebenarnya sudah tidak masuk akal dalam jangka 3 hari. Setahu saya dalam kehidupan sehari-hari untuk bertanam itu minimal 3 bulan rata-rata. Jadi mohon maaf atas pertanyaannya atau lancang dalam menjawab pertanyaan ini. Tapi di sini ada ilmu yang kita harus kita petik, bahwasanya di sini adalah dalam kehidupan kita harus menanamkan sifat sabar di sini. Disinilah fungsi kesabaran kita tadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bercocok tanam, dalam bekerja, semuanya memerlukan itu kesabaran. Nah, di sini saya akan menjawab, menunggu ini banyak ujian cobaan, yaitu ada bisikan hawa nafsu, kepengen apa, pengen ini, pengen itulah. Dengan bertanam, bercocok tanam, pengen menghasilkan secepat mungkin. Itulah sifat manusia, yaitu ada dalam sifat manusia itu ada hawa nafsu. Jadi yang perlu kita sadari di sini dalam proses itu, dengan sabar kita menunggu hasil proses itu, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Perlunya ilmu di situ, banyak ilmu yang harus kita pelajari dalam proses sabar di sini tadi. Apakah dengan jawaban saya ini atau yang saya tahu mungkin itu aja untuk Bro Yuda? Apakah kira-kira bisa dimaklumi, apa bisa dicerna kira-kira dari pertanyaan, dari penjelasan saya? Bagaimana Bro Yuda? Apakah kasih Kak Misbah untuk pertanyaannya? Ya, sangat memuaskan dan memotivasi khususnya diri saya sendiri. Ya, itu aja. Mana teman-teman ada yang kira-kira ada ya wawasan kira-kira masalah cocok bertajuk tanam ini? Apakah ada masukan lagi? Mungkin dari teman-teman ada masukan kira-kira? Ya?
Setahu saya boy, nanam ubi racun itu ya paling enggak tuh nunggu 9 bulan lah, tinggal lihat bibitnya, bibit apa, singkong apa, ubi racun apa. Itu bibit ya. Iya. Nah, Kalau Thailand itu 7 bulan aja udah berani nyabut, Bisa. minimal 9 bulan. Jadi nggak ada yang 3 hari langsung cabut. Oh iya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya. Jadi perlunya sabar. Sabar itulah. Itulah kuncinya. Jadi di sini Sabar, tawakal. Jadi Bro Yuda, di sini saya sampaikan lagi bahwasanya usia panen ubi racun itu 7 bulan. Dari awal kita bertanam namanya 7 bulan ke depan. Jadi sebelum sampai 7 bulan, nah inilah proses kesabaran. Dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya berdoa terus menerus, harus yakin akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi itu sabar, harus sama seperti gitu, kasih ilmu, kasih pupuk, disiram, harus tekun. Terus seperti kehidupan kita sehari-hari harus biar menghasilkan buah yang baik, dirawat hasil kita, dilawat, kasih pupuk lah, disiram terus. Siram apa diracun saya kurang mendengar juga. Tidak disiram ya, ya seperti ini dipupuk aja, dipupuk ya, dan dirawat. Ya, itu sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ingin menghasilkan hasil yang baik dalam Islam, misalnya kita pengen jadi istiqomah, itu perlu berat. Jadi proses pertama sekali kita harus mencari ilmu, harus sabaran, tidak bosan-bosan cari ilmu. Apapun itu yang baik dari siapapun itu, ambil yang baiknya, ya, tinggalkan yang buruknya. Jadi gitulah dalam kehidupan sehari-hari, dalam bercocok tanam perlunya kesabaran, keyakinan, kesabaran, keikhlasan, dan tawakalan terus kita tanamkan, biar nanti hasilnya nanti kita bertawakal, berikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya nanti kita harus tanamkan di sini. Apabila nanti nasibnya kurang memuaskan, nah inilah perlunya ilmu agama tadi. Kita harus pasrah, ikhlas menerima apapun hasilnya. Nah, jadi di sini tadi ini adanya hawa nafsu ini, dalam Islam sudah kita harus tahu bahwasanya musuh yang paling berat kita itu pertama itu hawa nafsu, kedua itu setan. Apabila kedua-duanya sudah berkolaborasi, maka semakin berat kita menghadapinya. Selain kita harus mendekatkan diri kepada Allah, jadi kita harus sabar di sini, memerlukan kesabaran. Islam sudah mengajarkan ada iman, keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesabaran dalam menunggu hasil maupun sesudah keputusan atau sesudah hasil. Kita harus sabar, ikhlas. Di sini tadi harus dipakai dalam ajaran Islam, itu harus dipakai dalam bercocok tanam. Ilmu agama harus diiringi dengan ini, biar kita tidak gedrok masa dari sekarang, atau kecewa, atau stres, atau frustasi. Banyak kata-kata yang kurang mengenakan. Nah itu aja mungkin jawaban dari saya. Maaf, itulah wawasan saya sangat sedikit. Saya minta maaf atas jawabannya kalau tidak memuaskan. Kepada Allah saya minta ampun. Ya, saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami Berjuang Istiqomah. Allahu Akbar.